Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu sedang piket Bu ya? Mengganggu sebentar Bu. Sami-sami. Boleh wawancara sebentar Pak? Ya. Pak Rais, Saya saksi-saksi. Pak Kapit. Silakan duduk Bu, Bapit. Ibu Yulia. Ibu Lia ya. Sebentar Bu Lia. Ini nih, Pak Dedi ya. Ibu sedang piket Bu ya? Iya, betul Bapak. Bu, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Pak Rais selamat pagi. Selamat pagi. Ngomong-ngomong Bu, Ibu tahu dengan KDM? Tahu Bapak Tahu, ya. Gubernur? Gubernur Bu ya? Kang Deddy Mulyadi ya Bu ya? Iya. Menurut pendapat Ibu, bagaimana Bu program-program KDM yang membawa anak ke barak militer? Menurut Ibu gimana Bu? Ya menurut saya itu suatu program bisa dikatakan baik ya Bapak ya. Karena meskipun tempatnya barak militer, tapi kan mereka tidak diajarkan menjadi seorang tentara yang pegang senjata itu seperti apa. Iya betul. Cuman lebih ke kedisiplinannya kan. Anak-anak bangun jam 4 subuh, Iya. kemudian sholat, kemudian beres-beres tempat hal yang mungkin mereka tidak lakukan selama mereka di rumah gitu. Iya. Jadi mungkin saja setelah program ini mereka menjadi pribadi yang lebih baik, bangun subuh, kemudian tidak banyak menyusahkan orang tuanya seperti itu Bapak. Iya betul. Terima kasih Bu. Menurut Pak Rais gimana Pak Rais? Saya sependapat itu juga masuk akal karena banyak siswa yang pola hidupnya itu tidak teratur, Pak. Iya. Jadi ketika dia masuk ke barak militer, mereka diberikan pendidikan sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan yang ada di sana. Menurut saya itu baik sekali dan mudah-mudahan ini berjalan dengan baik ke depan. Iya. Bapak Ibu sebagai guru apa tidak merasa bahwa ini sebagai pertanda ketidakberhasilan kurikulum pendidikan kita dalam mendidik anak di sekolah, sehingga anak yang bermasalah harus dibawa ke barak militer untuk dibentuk karakternya? Bagaimana pendapat Ibu? Ya mungkin saja Bapak ya, kita juga tidak bisa menampik soal itu, soalnya sekarang banyak sekali karena mungkin menurut mereka kalau misalkan guru melakukan tindakan keras atau apa, mereka bisa melaporkan ke orang tuanya, lalu orang tua lapor ke polisi gitu. Jadi ya kita tidak bisa memungkiri hal itu. Iya. Gimana menurut Pak Rais? Kalau menurut saya ini 50-50 Pak. Karena pendidikan di sekolah kan itu hanya setengah hari dan Betul. itu kan di rumah. Iya. Mungkin ketika di sini di sekolah mereka diatur dididik sebaik mungkin, ketika di rumah itu kan beda lagi. Iya. Jadi harus ada sinkronisasi lah antara pendidikan di sekolah dengan di rumah masing-masing. Iya. Terima kasih. Menurut Ibu apa perlu program ini ke depan masuk kurikulum Bu? Mungkin perlu saja Pak, perlu karena bisa menjadi tanda-tanda gitu, atau misalkan anak nih kalau udah nakal keterlaluan nih kalian kesini gitu, jadi mereka bisa mengontrol diri nih. Karena mungkin kan kayak sekarang kan apa ya, Pak Dedi semuanya pada takut Pak, sampai anak kecil gitu masuk barak militer gitu. Pak Rais gimana? Menurut saya Sama ya? Setuju juga. Oh iya. Bu, Pak KDM kan punya julukan ya. Ibu tahu julukannya Bu, Pak? Bapak Aing. Bapak Aing atau Bapak siapa? Bapak Aing dan Bapak Sia. Bapak Aing sekaligus Bapak Sia Bu ya. Bapak Ibu, secara keseluruhan program-programnya gimana Bu? Menurut Ibu? Menurut saya programnya bagus ya Pak ya, karena kita bisa melihat ya Pak sekarang itu bagaimana kayak khususnya misalkan ya di bidang pendidikan gitu. Kemudian di bidang-bidang yang lain juga termasuk penertiban apa-apa juga sekarang mah ya kayak premanisme juga mungkin sekarang mah sudah agak menurun Bu ya. Gitu ya. Nah dengan adanya KDM ini. Terima kasih Ibu Yulia yang sedang piket sama Pak Rais. Saya wawancara secara acak. Ini ada juga Bapak Kapit SPD MSI ini, Pak Dendi. Menurut Pak Kapit
kesan secara menyeluruh Pak KDM gimana tuh? Menurut pribadi saya, Pak KDM itu sangat bagus dalam kinerjanya karena dia itu adalah kerja nyata, bukan konseptor. Artinya dia lebih baik kerja nyata di masyarakat daripada duduk-duduk di atas meja aja kan gitu. Gitu. Nah, jadi sekali waktu mungkin Bapak setuju kalau anak nakal yang narkoba, minuman keras itu dibawa ke barak, Pak ya? Itu sangat setuju saya setuju, karena Pak. gini, dalam pendidikan itu kan tidak menjamin bahwa semuanya itu tercover. Iya. Jadi kita juga butuh pihak-pihak yang lain yang dalam hal ini untuk bertujuan sama bagaimana menciptakan dan menumbuhkan rasa percaya diri pada generasi muda khususnya nanti di masa depannya. Nah, nanti kalau ini dibiarkan dari sekarang ini mereka tumbuh akhirnya dengan ya istilahnya salah jalan. Nah, ini kita butuh arahkan. Pengarahan ini memang kadang-kadang kita butuh ada suatu ketegasan. Ketegasan itu bukan artian kekerasan, tapi Oh maaf Pak, Bapak kalau tanya dari Jawa Timur Pak ya? kebetulan alhamdulillah Tapi Bapak saya asli dari Jawa Timur. Bapak suka dengan Pak Dedi walaupun orang Sunda. Paling suka saya. Jadi Indonesia itu adalah negara yang berwilayah, artinya bukan milik satu wilayah. Jadi andai kata suatu pemimpin di suatu wilayah itu milik bersama itu, bukan bisa dalam artian kalau gubernur Jawa Barat milik Jawa Barat. Iya. Tapi kesannya baik Pak ya? Sangat baik sekali. Terima dan- kasih Pak. Iya. Demikianlah Sama-sama. wawancara kami dengan beberapa guru tentang kesan dan pesan bagi Bapak KDM. Kami ini diambil dari sekolah SMP 1 Ketawaringin. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Kali ini saya ingin ngobrol dengan guru BK bimbingan konseling di SMP 1 Kutawaringin. Pak Asep, menurut Pak Asep, pandangan Pak Asep program tentang Pak Dedi Mulyadi yang membawa siswa nakal, bermasalah, narkoba, mabuk-mabukan, kemudian geng motor. Bagaimana pandangan Pak Asep tentang siswa yang dibawa ke barak militer, Pak Asep? Untuk kegiatan itu cukup bagus ya, tebakan yang sangat luar biasa. Iya. Terutama menyangkut masalah putra-putri kita. Kalau tidak ada kegiatan itu mungkin tidak ada yang berani ya, tidak ada yang berani. Meskipun pada saat ini banyak yang pro kontra ya. Iya. Tapi nyatanya harus lihat dulu perkembangan, belum apa-apa sudah divonis berbagai macam alasan ya. Tapi kan kita harus lihat dulu perkembangannya seperti apa. Iya. Gitu. Idealnya semua orang itu terutama ahli ya harusnya bukannya menghalang-halangi, harusnya ngasih masukan-masukan yang sifatnya membangun. Belum apa-apa sudah A priori itu ya. A priori gitu, belum apa-apa, tapi harus lihat dulu perkembangannya seperti apa. Seharusnya saling mendukung, saling memberikan masukan begitu ya. Itu bagus kan. Iya. Kalau tidak seperti itu, apakah mau dibiarkan saja? Iya. Terus gini Pak Asep, Pak Asep wabil khusus sebagai guru BK, apa tidak merasa bahwa inilah kegagalan kurikulum, kegagalan pendidikan sehingga melahirkan produk-produk anak-anak yang bermasalah? Taruhlah sekolah salah dalam hal ini, dalam tanda kutip Pak Asep ya, Iya. kurang atau tidak berhasil sehingga anak yang hasil dari pendidikan itu muncul anak-anak yang bermasalah sehingga harus sampai dibawa ke barak. Bagaimana menurut pandangan Pak Asep itu? Jadi itu bukan hanya kurikulum saja, tapi yang terlibat nyatanya sekarang hanya sebagian yang disalahkan, terusnya diurut gitu, di latar belakang keluarga, orang tua. Tapi pada umumnya kan orang tua itu menitipkan ke sekolah itu segalanya, Berbagai masalah berbagai gitu. masalah gitu, kompleks sebetulnya. Iya. Tapi rata-rata kan sekarang orang itu percaya 100% ke sekolah. Menyerahkan gitu ya. Tapi nyatanya kan yang pertama ya, yang pertama dan utama pendidikan itu bukan di sekolah, di keluarga. Iya. sebetulnya. Yang utama dan pertama itu ya. Pasti di keluarga. Iya. Di sekolah itu potret dari apa yang keluarga
lakukan kepada putra putrinya. Iya. Jadi menurut Pak Asep secara umum program itu bagus gitu ya. Bagus gitu. Terus ini satu lagi. harus dilihat dulu gitu ya. Hasilnya gitu ya. Hasilnya dulu gitu, perkembangannya seperti apa. Tapi minimal ada ikhtiar begitu Pak Asep ya. Betul. Ikhtiar Jangan dari dibiarkan keluar saja. dari. Ya masa putra putri kita mau dibiarkan saja seperti itu. Betul. Satu lagi Pak Asep, ini tentang jam malam bagaimana Pak Asep? Itu kan sekarang ada program baru Pak Deddy Mulyadi itu. Jam malam bahwa anak-anak yang usia sekolah tidak boleh berkeliaran sampai jam 8 itu. Atau jam 9 dibatasi ya. Dibatasi bagus itu ada jam malam. Tapi jam malam mungkin secara keseluruhan. Tapi intinya dari keluarga itu dulu ya. Keluarga kalau meskipun ada jam malam, kalau keluarga tidak peduli, ya tetap buat Tidak berperan begitu ya. Tapi semuanya jam malam juga bagus untuk mengurangi kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi intinya dari keluarga dulu intinya. Keluarga ya. Keluarga betul-betul perhatian sama keluarganya, putra putrinya. Barangkali jam malam juga mungkin karena kenapa ada jam malam? Mungkin karena keterlaluan dari keluarga mungkin. Betul. Salah satunya. Terlalu apatis terhadap anaknya. Betul. Pesan-pesan Pak Asep ke Pak Deddy Mulyadi apa Pak? Sebagai guru perwakilan guru Jawa Barat, ya Indonesia juga. Ya, pesannya buat Pak Deddy, lanjutkan, teruskan. Terus juga kalau ada masukan-masukan dari yang lain juga disimak, diperhatikan. Diperhatikan, kemudian didengar ya. Para ahli dan yang berkompeten di bidangnya juga harus diajak berkomunikasi. Betul. Gitu. Pak Asep setuju Superman atau super team Pak Asep? Harusnya seperti tim ya. gitu, harusnya sama-sama. Jangan sampai program Pak Deddy yang bagus-bagus mendapat penentangan dari DPR nih Pak Asep ya. Gitu. Jadi jangan sampai seperti Superman. Kalau bisa jadi super tim begitu. Biar lebih kuat. Biar hasilnya apa yang kita harapkan. Iya, lebih kuat, lebih ada banyak dukungan kan? Iya, betul. Iya. Tapi semangat terus buat Kang Deddy. Iya. Terima kasih. Inilah wawancara saya dengan beberapa orang guru di SMP 1 Kota Waringin, dan kebetulan Pak Asep ini sebagai guru BK, bimbingan dan konseling. Semoga bermanfaat bagi masyarakat, pada negara, dan juga masukan kepada Pak Deddy. Mudah-mudahan program-programnya yang brilian didukung oleh masyarakat dan selalu ada dalam kesehatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.